Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai' wa hudaw wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Wa qala aidan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang jamaah tarawih yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kalau tidak salah kita sudah malam yang ke-10 barangkali Pak Di. Ya, malam yang ke-10 dan suasana semangat saya kira belum berkurang ya. Malah kelihatannya bertambah. Betul Budi, bertambah. Bertambah luas masjidnya. Insya Allah bertambah sempit masjidnya. Dia tambah ramai jamaahnya. Salawat dan salam tak lupa pula kita harus sampaikan kepada junjungan kita yang mulia Rasulullah Muhammad SAW, Nabi kita sebagai suri teladan kita yang terbaik dalam kehidupan kita. Jadi kalau cari idola anak-anak muda aku, jangan cari artis, apalagi artis Korea. Cari idola, teladan, panutan adalah baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena kalau kita mencari contoh, maka contoh yang kita cari itu yang akan membawa kita selamat di dunia wal akhirah. Bukan sebaliknya. Kita cari contoh, tapi contoh itu justru akan menjerumuskan kita masuk ke dalam azab neraka. Nah, itu kan celaka kita. Nah, itulah jamaah tarbiyah sama dirahmati dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya pada malam hari ini kita tadi sudah disampaikan satu tema atau judul yang biasanya dicari oleh anak-anak sekalian. Ya. Jadi Islam sebagai rahmat. Namun sebelum kita masuk ke dalam judul, terlebih dahulu kita mengingatkan kepada jamaah sekalian bahwa momentum bulan suci Ramadan ini harus kita pahami sebagai sebuah momentum, sebuah kesempatan, sebuah waktu yang sangat berharga. Bisa kita katakan bahwa ini adalah kesempatan emas bagi kita semua. Banyak orang yang menginginkan bertemu dengan Ramadan, tetapi tidak sempat ketemu dengan Ramadan ini. Bahkan saya ada baca sebuah hadis bahwa orang yang sudah meninggal pun yang ada di dalam kubur itu juga minta kepada Allah Subhanahu wa taala kalau bulan Ramadan dia minta untuk sekiranya bisa dihidupkan kembali untuk beramal, beribadah di dalam bulan Ramadan. Betapa mereka juga mengetahui betapa mulianya, utamanya bulan Ramadan itu. Mengapa? Karena yang kita cari dalam kehidupan dunia ini kan menyiapkan bekal yang sebanyak-banyaknya untuk kehidupan kita setelah kehidupan dunia ini. Itulah kehidupan akhirat. Dan momentumnya itu satu-satunya momentum yang tentu tidak dijumpai di bulan-bulan yang lain adalah bulan Ramadan. Makanya saya coba baca-baca terkait dengan bagaimana para sahabat, para salafus saleh menyikapi Ramadan. Ya, di antaranya misalnya 6 bulan sebelum masuk Ramadan sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dipertemukan dengan bulan Ramadan. Saking inginnya mendapatkan kemuliaan Ramadan itu. Dan kita ini sudah ada di bulan ini.
Jangan sampai banyak tidur, banyak istirahat. Istilahnya anak-anak muda banyak rebahan, ya. Jadi generasi rebahan, maksudnya banyakkan tidur kan, yang dipegang itu HP, ya. Hampir tidak pernah lepas itu HP di tangan, ya. Main game, ya. Sambil tidur rebahan di tempat tidur, ya. Jadi habis waktunya hanya untuk yang hal-hal yang seperti itu. Kenapa kita tidak ganti misalnya dengan sama-sama pegang HP, tapi yang kita buka itu adalah aplikasi Al-Quran, lalu kita mengaji, kita membaca. Atau kita misalnya kalau ingin menambah wawasan kita, ilmu kita nonton video-videonya para ustadz kita yang kondang, yang bagus, yang istilahnya ilmunya luas, bisa kita ambil. Jangan sembarang dinonton, ya. Apalagi bulan Ramadan seperti ini, bisa menghapuskan pahala puasa kita. Hadirin jamaah tarbiyah sahabat rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita kembali ke tema. Jadi tema kita adalah Islam sebagai rahmat. Jadi rahmat itu apa? Jadi rahmat itu kalau di bahasa Indonesia itu adalah kasih sayang. Jadi rahmat itu kasih sayang Allah. Kalau dikatakan rahmat Allah, maksudnya Islam itu sebagai rahmat, maksudnya rahmat Allah. Itu adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, kepada makhluknya di muka bumi ini. Itu bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Allah sayang sama kita, ya. Allah kasihan, ya. Kasih sayang gitu, menyayangi kita, mencintai kita. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabinya, mengutus para rasulnya. Dan nabi terakhir, rasul terakhir adalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sebagai rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau Muhammad melainkan membawa rahmat bagi sekalian alam. Seperti apa bentuk rahmat itu? Yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah agama. Itulah Islam. Makanya Islam sebagai rahmat. Jadi yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Islam, agama Islam, syariah Islam. Seperti apa syariah Islam itu? Itulah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di dalam surah An-Nahl ayat 89 yang saya bacakan di pembuka tadi, disitulah Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan bahwa Al-Quran ini diturunkan di bulan Ramadan yang mulia, yang malam turunnya itu lebih baik daripada 1000 bulan, karena Al-Quran ini adalah sebagai bentuk rahmat kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia, agar manusia ini selamat di dunia wal akhirah. Jadi kita menjalani kehidupan kita di dunia ini dengan baik berdasarkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dan nanti kita selamat kembali kepada akhirat mendapatkan rahmat yang lebih besar lagi. Makanya di dalam satu hadis disebutkan bahwa Allah itu mempunyai 100 rahmat. Jadi 100 rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. 99 itu disimpangkan kita di akhirat, yakni di surga. Sedangkan satu rahmat Allah Subhanahu wa taala itulah yang diturunkan di bumi. Dan satu rahmat Allah inilah yang diperebutkan di bumi. Dan rahmat Allah di muka bumi ini dibagi-bagi, tidak pandang bulu. Mau orang beriman, mau orang kafir, ya, itu semua dikasih rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ya, makanya kalau kita lihat orang-orang yang ingkar kepada Allah pun, yang membakar Al-Quran, menghina Nabi, mereka tetap hidup nyaman, enak, punya rumah, punya mobil, punya harta, punya kekayaan. Ya, yang membunuhi orang-orang Palestina pun, orang Gaza, hidupnya enak. Ya, tinggal di gedung mewah, di gedung bertingkat. Itu di dunia. Itu dunia, Pak. Tapi rahmat Allah Subhanahu wa taala yang di akhirat yang jauh lebih besar, yang 99 itu tidak sembarang dikasih. Jadi rahmat Allah di akhirat ini bersyarat. Yang bisa menikmati, yang bisa masuk surga untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala tadi itu hanya orang-orang yang beriman. Hanya orang-orang yang bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Itulah. Nah, yang penting adalah bagaimana tadi kita mewujudkan rahmat Allah ini di muka bumi. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayat tadi yang kita bacakan, wa nazzalna 'alaikal kitaba. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan kami telah menurunkan kepadamu Alkitab, yakni Al-Qur'an. Jadi Alkitab itu artinya Al-Qur'an. Wa nazzalna 'alaikal kitaba. Kami telah menurunkan kepadamu Al-Qur'an. Tibyanan likulli syai'. Jadi Al-Qur'an ini menjelaskan seluruh persoalan kehidupan kita tentang halal dan haramnya, baik dan buruknya, benar dan salahnya, hak dan batilnya. Jadi Al-Quran itu sudah menjelaskan semuanya. Banyak Al-Quran itu dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas, 114 surat itu di dalamnya adalah tibyanan likulli syai'. Ya, yang bilang ini tentu bukan ustaz, tapi itu adalah qala ta'ala. Itu adalah kalamullah. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan kami, maksudnya itu Allah, telah menurunkan kepadamu Muhammad Alkitab Al-Qur'an tibyanan likulli syai', untuk menjelaskan segala sesuatu tentang persoalan kehidupan kalian. Mulai persoalan pribadi, keluarga, masyarakat, bertetangga, berpakaian, makanan, minuman, akhlak, bisnis, usaha, ekonomi, politik, budaya, hukum, sistem sanksi, pemerintahan, kepemimpinan, semuanya diatur oleh Islam dan itu ada di dalam Al-Quran. Artinya apa? Ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa Islam ini agama yang sempurna yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tidak ada kekurangan. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Kata Allah Subhanahu wa taala, aku telah menyempurnakan bagi kalian agama kalian. Makanya kita tidak perlu lagi ada agama yang lain. Yang namanya Yahudi, Nasrani, apalagi yang lain itu tidak dibutuhkan lagi setelah Islam diturunkan. Karena Islam ini adalah sudah sempurna, kata Allah Subhanahu wa taala. Aku sudah sempurnakan Islam sebagai agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati. Dan ini bagian dari kesempurnaan nikmatku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagian dari kesempurnaan nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah Allah memberikan kita agama yang sempurna, yang tidak ada kekurangan, yang mengatur semua persoalan hidup kita. Wa raditu lakumul Islam madinah. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, aku sudah ridho. Aku sudah ridho dengan agama Islam ini bagi kalian. Coba yang bilang ini Allah Subhanahu wa taala. Aku ridho agama kalian ini Islam. Makanya tidak usah lagi pikir-pikir yang lain. Tidak usah cari aturan yang lain, hukum yang lain, sistem hidup yang lain, pedoman hidup yang lain. Tidak usah cari lain.
Aku sudah ridho dengan Islam ini, kata Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan tibyanan likulli syai' wa hudan. Al-Qur'an ini menjadi petunjuk, menjadi pegangan hidup. Yang namanya huda, petunjuk itu adalah ibarat seperti maps, ya, Google Map. Jadi kalau kita buka Google Map untuk menuju suatu tujuan, maka harus kita ikuti kalau mau sampai di tujuan itu. Ya, kalau Google Map bilang 100 meter ke depan belok kanan. Nah, kalau kita belok kiri pasti tidak sampai di tujuan. Jadi kalau mau selamat harus belok kanan. Begitu pula dengan hidup kita ini. Kalau Al-Qur'an bilang lakukan ini kewajiban, puasa wajib, sholat wajib, jangan tinggalkan, harus laksanakan. Karena kalau tidak, pasti kita tersesat, tidak akan sampai di tujuan kita. Ya, itu namanya huda. Lalu Allah menyambung ayat itu mengatakan warahmatan. Maka Al-Qur'an ini turunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmat bagi kalian. Menjadi bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Contohnya misalnya salat. Jadi setiap perintah Allah Subhanahu wa taala itu pasti membawa kebaikan, Pak. Pasti ada kebaikannya, ada hikmah di balik itu. Artinya begini, apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam agama kita ini pasti ada hikmah, maslahat, kebaikan di dalamnya. Begitu pula kalau Allah Subhanahu wa taala larang kita terhadap satu larangan, maka jangan coba-coba. Kalau kita lakukan larangan itu pasti ada mudaratnya. Itu sudah pasti itu. Itu adalah bentuk rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya ulama itu mengatakan begini, yang dimasukkan dengan rahmat itu adalah Allah ingin mendatangkan kebaikan, kemaslahatan dalam hidup kita, dan Allah ingin menjauhkan kita dari segala mara bahaya, ya, segala yang bisa mengganggu dan merusak kehidupan kita di dunia ini. Itulah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah merintahkan kita dengan suatu perintah dan melarang kita dengan suatu larangan. Karena kalau diperintahkan berarti itu baik, pasti akan mendatangkan kebaikan kepada kita. Kalau dilarang berarti itu jangan coba-coba, pasti akan mendatangkan kemudaratan, keburukan dalam kehidupan kita. Ya. Contoh misalnya kalau sholat, Allah mengatakan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kalau kita sholat, pasti kita akan tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Itu kalau sholat kita benar, ya. Jadi sholat itu kan ibarat seperti resep yang dikasih oleh dokter. Itu harus diminum 5 kali sehari semalam. Jadi dokternya bilang ini minum obat subuh 1 kali, duhur 1 kali, asar 1 kali, maghrib 1 kali, isya 1 kali. Nah, kalau diikuti itu insya Allah tanha anil fahsya'i wal munkar, pasti akan menjadi kebaikan bagi kita. Tapi kalau resep dokter yang dikasih oleh obat, kita minum di waktu duhur, asar tidur, tidak lagi kita minum, isya kita minum, subuh kita tidur lagi, kita tidak minum lagi, berarti kan kita tidak konsisten. Jadi kita harus istiqomah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu contoh. Nah, saya kira barangkali itu yang bisa kita sampaikan karena waktu kita terbatas. Tapi paling tidak bahwa apa yang kita contohkan beberapa tadi itu menggambarkan bahwa agama kita ini sempurna dan agama kita ini adalah pada hakikatnya membawa rahmat bagi sekalian hidup kita. Dan bagaimana caranya? Intinya adalah jalankan apa yang menjadi perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan jauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti hidup kita ini akan bahagia di dunia dan di akhirat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ada Allah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.